Coast Guard Cina pernah tabrak kapal Indonesia di Natuna Utara. Coast Guard Cina pernah beberapa kali menerobos zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Penerobosan Coast Guard Cina ini untuk menegakkan klaim Nendes Line di Natuna Utara Indonesia. Apa yang dilakukan Coast Guard Cina di Natuna Utara memancing reaksi Indonesia. Indonesia sigap menghadang pergerakan Coast Guard Cina di Natuna Utara. Rentetan penerobosan Coast Guard Cina di Natuna Utara cukup banyak. Contoh, pada 12 September 2020, Bakamla melakukan intercept dan pengusiran kapal Coast Guard Cina di Natuna Utara. Diketahui nomor lambung Coast Guard Cina ialah 5204. Kapal itu terdeteksi menerobos wilayah Z Natuna Utara pukul 10.00 WIB. Bakamla mengerahkan KN Nipah untuk memepet posisi 5204. Saat kontak radio, Coast Guard Cina bersikeras jika mereka melakukan patroli di wilayahnya sendiri. Mau tak mau Indonesia harus bersikap tegas akan hal ini. CCG atau kapal Cina 5204 segera keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia. Kedua kapal atau KN Nipah 321 dan CCG 5204 saling membayang-bayangi satu sama lain. Kami terus berupaya menghalau CCG 5204 keluar dari Z Indonesia, ujar pernyataan Bakamla saat itu. Belum cukup sampai di situ, pada 27 Agustus 2021, Coast Guard Cina bernama Zhongguo Haijing 5305 masuk kembali ke Natuna Utara. 5305 mengganggu aktivitas pengeboran minyak bumi lepas pantai di Natuna Utara, yakni Clyde Bordeaux Premier Oil Tuna BV, yang memang sudah mendapat izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi minyak bumi di Blok Tuna. KRI Bung Tomo saat itu yang mengusir 5305 dari sana, namun ada hal yang patut diperhatikan dalam kejadian tersebut, yakni kapal Coast Guard Cina dimensinya sangat besar, melebihi KRI Bung Tomo yang merupakan kapal perang utama Indonesia. Usut punya usut, 5305 tipe Zhao Duan Class. Dikutip dari ASEAN Military Review, Zhao Duan Class atau tipe 818 ialah kapal Coast Guard modern yang saat ini tengah dalam masa pembangunan. Saat ini ada sekitar 6-7 unit Zhao Duan Class yang dioperasikan Coast Guard Cina. Operasi resmi kapal ini dimulai sejak Mei 2017. Cina sepenuh hati membangun Zhao Duan karena mengambil rancang bangun fregat Jiangkal 2 kelas. Bobotnya mencapai 4.000 ton dan panjang 138 meter. Dengan dimensi seperti itu, Zhao Duan mampu dibekali sistem pertempuran. Benar saja, di sana ada naval gun kaliber 76 mm sekelas dengan meriam KRI Bung Tomo. Lantas ada CIWS tipe 630 untuk mencegat serangan rudal lawan. Cuma dirinya belum dilengkapi rudal anti kapal, tapi profil Zhao Duan harusnya masuk ke ranah kapal perang, bukan Coast Guard. Perbandingannya dengan KRI Bung Tomo, multirole light frigate TNI AL itu bisa dibilang unggul di rudal anti kapal dan rudal anti serangan udara MICA bila harus tanding dengan Zhao Duan. Dari sini sebetulnya bisa dilihat jikalau Cina serius mempertahankan klaimnya di Natuna Utara. Untuk menegakkan klaim Nendes lainnya, Cina memilih jalan pedang. Maka tak heran untuk sekelas kapal Coast Guard-nya saja profilnya sampai setinggi itu. Jika dipadu padankan dengan Zhao Duan, kapal Coast Guard Indonesia yang mendekatinya ialah KN Tanjung Datu. Dikutip dari bakamla.go.id, KN Tanjung Datu mempunyai panjang 110 meter, lebih panjang dari kapal perang tercanggih TNI AL saat ini, yakni KRI Marta Dinata dan KRI 1 Gusti Ngurah Rai. Bobotnya mencapai 2.400 ton dan mampu melaju 20 knot. Paling membanggakan, KN Tanjung Datu buatan dalam negeri. Untuk urusan senjata baru saat ini, KN Tanjung Datu rencananya akan dipasangi meriam kaliber 30 mm buatan Aselsan Turki. Meriam tersebut sengaja dipasang sebagai unsur penekan bila terjadi senggol bacok yang tak diharapkan di Natuna Utara.